Bahagia gitu ya. Baik. Tapi kalau hati, ini mohon izin bagaimana penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Abdullah Ustaz Maulana Mas Fadli serta teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Maka jikalau ditanyakan bagaimana cara menyembuhkan hati, menenangkan hati, yang pertama dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Menyembuhkan hati yang gelisah atau membuat hati ini menjadi kembali tenang, maka kata Al-Quran, orang-orang yang beriman itu tenang hatinya ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah untuk berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Maka seringkalilah kita kalau healing bukan hanya jalan-jalan ke tempat orang-orang kaya pada ngumpul, tapi sekali-sekali jalan-jalan ke tempat orang-orang yang kurang mampu. Maka itu akan membuat kita semakin menenangkan hati. Ya Allah, selama ini ternyata saya yang kurang bersyukur. Bukan Allah yang kurang memberi nikmat, tapi saya yang kurang merasa cukup. Kalau kita melihat orang yang berada di bawah kita, insya Allah itu akan menyembuhkan hati kita yang kadangkala tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diingatkan, sering-seringlah untuk jengukin orang yang ada di rumah sakit, orang yang sedang sakit. Untuk apa? Untuk engkau mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan. Sering-seringlah ziarah kubur. Untuk apa? Untuk engkau mensyukuri nikmat hidup yang Allah berikan. Sering-seringlah lihat berita orang-orang yang mungkin di penjara, orang yang ditangkap, supaya engkau mensyukuri nikmat kebebasan yang Allah berikan kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran sebagai penyembuh. Maka dikatakan penyembuh hati ini adalah Al-Quran. Maka ada surah, yakni contoh misalnya dalam suratul Baqarah, di 2 ayat terakhir, ya, siapa yang membacanya? Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sampai akhir surah Al-Baqarah. Siapa yang membacanya di malam hari, Allah akan hindarkan daripada kesusahan, Allah akan hindarkan daripada segala mara bahaya, dan Allah hindarkan daripada kegelisahan hati. Jadi dibaca 2 akhir surah Al-Baqarah ini, insya Allah menyembuhkan hati kita daripada kegelisahan, kekhawatiran, daripada waswas. Kemudian membaca apa lagi? Perbanyak, yakni obat hati yang sering kita dengarkan lagunya, sering kita dengarkan syairnya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Kemudian yang kedua sholat malam perpanjanglah. Kemudian perbanyaklah berpuasa. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Zikir malam perpanjanglah. Maka ini semua adalah obat hati yang mana ketika kita mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan ketenangan di dalam hati kita. Menanamkan ketenangan, menghilangkan kegelisahan. Insya Allah menjadi betul-betul menjadi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wallahu ta'ala. Jadi zikir salah satunya adalah cara healing untuk hati gitu ya. Tapi bagus tuh yang ada.